Di saat KPK berupaya menutup celah korupsi, dugaan kebocoran justru muncul dari dalam lembaga KPK itu sendiri. Seorang staf administrasi KPK ditahan karena diduga membocorkan dokumen rahasia penanganan perkara yang kemudian digunakan ayahnya sendiri untuk memeras Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Kita akan membahasnya bersama mantan penyidik KPK Lakso Anindito. Mas Lakso, apa kabar? Baik, selamat Baik. malam. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News, Mas Lakso. Kalau kita melihat dari jabatan staf admin kan sebenarnya tidak punya kewenangan penyidikan ya, yang memungkinkan akses ke informasi-informasi konfidensial atau yang rahasia. Pertanyaannya dari mana ya, Mas, seorang staf admin ini bisa memperoleh akses ke data-data itu? Ya, jadi sebetulnya ada dua hal, Mas, yang harus kita lihat. Yang pertama bahwa ini bukan kasus pertama kalinya ada pelanggaran etik terkait dengan integritas yang ada di KPK yang dilakukan oleh yang non penyidikan atau oleh pihak-pihak yang menangani administrasi dan bahkan pencegahan. Kita bisa lihat bahwa dulu pernah ada juga kasus salah satu yang menangani barang bukti itu terkena kasus etik, pernah juga ada admin KPK yang juga terkena kasus terkait dengan dugaan penggelapan dan lain-lain. Jadi ini menunjukkan bahwa bagi pihak eksternal itu posisi-posisi di KPK itu tidak peduli apakah dia di penindakan atau di pencegahan, itu merupakan posisi yang strategis. Untuk itu menjadi penting bagi KPK untuk menempatkan standar integritas yang sama ya, dan dengan standar minimum yang sama itu pada konteks pencegahan, penindakan bahkan sampai administrasi. Karena orang luar tidak akan melihat dia ada di posisi admin, dia ada di posisi pencegahan, maupun dia ada di posisi penindakan. Yang kedua, kita bicara soal akses. Nah, kalau saya lihat dari profilnya, pihak administrasi yang terlibat di kasus ini, kenapa dia bisa mengetahui? Karena memang dia masuk dalam satu proses ya, di mana administrasi penindakan terjadi. Dulu kita waktu di KPK itu memang dalam konteks kita sebagai penyidik itu kita melakukan proses administrasi untuk mendapatkan persetujuan dan lain-lain itu dari satu alat bukti. Dan saya melihat dari nama ini memang posisi dia itu ada satu dan dua peran yang dia berpotensi mengetahui bagaimana proses penindakan-penindakan yang dilakukan. Walaupun saya ingin mengatakan bahwa selain soal masalah akses, yang menjadi penting juga yang pertama adalah bagaimana posisi seseorang ketika ada di KPK, di kepolisian dan kejaksaan tanpa melihat posisinya itu mereka berpotensi untuk dilihat oleh orang lain memiliki posisi strategis untuk bisa mengakses proses penegakan. Oke, Mas Lakso, apakah mungkin ini artinya ada kedekatan dengan pihak lain di internal yang punya pengaruh? Karena ini sampai Pak Bupati percaya gitu ya, Pak Bupati Pemalang percaya meskipun itu klaim berasal dari sang ayah Lili, tapi sampai percaya bahwa informasi itu legit dari KPK begitu. Apakah memang ada kedekatan tertentu dengan pihak yang berpengaruh di dalam KPK untuk meyakinkan bahwa Dias ini legit mewakili institusi KPK, Mas Lakso? Ya, saya melihat seperti ini, bahwa ada satu budaya yang sebetulnya menjadi budaya penting yang ada di KPK, yaitu soal egaliter, yaitu adanya persamaan posisi ya, dan adanya kebebasan orang untuk bisa mengakses satu dengan yang lainnya. Jadi semangat birokrasi KPK itu bukan birokrasi yang panjang. Nah untuk itu sebetulnya saya melihat bahwa orang ini itu memiliki potensi akses untuk berfoto dengan pihak-pihak tertentu, mungkin bahkan berfoto dengan pimpinan, dengan deputi dan lain-lain. Nah dari inilah yang dikelola atau diolah sehingga bisa dijual kepada pihak lain bahwa mereka memiliki kedekatan tertentu dengan pihak-pihak tertentu. Padahal walaupun pada kenyataannya dia berpotensi bisa jadi dekat, bisa jadi memang tidak dekat. Dan yang menarik kan dari kasus ini, dari beberapa pembelajaran yang saya dapatkan, memang itu keterlibatan beliau itu kan terbongkar pada saat proses penggeledahan dilakukan. Ya. Nah pada saat penggeledahan dilakukan ditemukanlah barang bukti elektronik yang menyimpan komunikasi yang ada. Dan dalam proses ini saya melihat bahwa memang harusnya
penyelidik itu sudah bisa secara tuntas melihat alur komunikasi yang ada. Artinya memang kita bisa melihat bahwa pihak ini itu menggunakan kedekatan-kedekatan yang ada untuk mengasumsikan bahwa pihak lain dia betul-betul dekat dan bisa mempengaruhi proses penegakan hukum. Karena yang saya ketahui dengan posisi beliau, saya kan paham nih posisi beliau ada di mana. Ini nih sangat tidak mungkin bisa untuk mempengaruhi proses penindakan yang dilakukan. Nah, tapi sekali lagi bagi pihak eksternal itu tidaklah merupakan hal yang penting. Untuk itu saya selalu menyarankan ada dua hal yang harus dilakukan dalam penanganan kasus ini. Yang pertama itu KPK harus memberikan hukuman yang lebih keras terhadap pihak-pihak di internal KPK yang terlibat dalam pidana. Jadi kalau bisa diistilahkan dulu KPK punya istilah KPK First. Jadi KPK harus mencontohkan bahwa memang ketika pegawainya melakukan tindak pidana, itu bukan hanya contohan pada konsep pencegahan saja, tapi ketika ada yang melakukan tindak pidana dalam konteks tindak pidana kaitan dengan korupsi, maka hukumannya harus bahkan saya melihat dalam kasus ini sangat mungkin potensinya untuk dimasukkan dugaan-dugaan terkait dengan penghalangan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Ya, jadi hukuman yang berat harus diterapkan. Dan dalam konsep pidana sangat diakui bahwa memang untuk hukuman-hukuman orang yang memiliki jabatan strategis tertentu itu bisa diperberat. Yang kedua, saya melihat bahwa di sini KPK harus secara aktif mulai menjaring ya masukan-masukan publik ya terkait dengan pihak-pihak yang melakukan proses penyalahgunaan ini. Karena ketakutan saya, Mas, ini bukan hanya terjadi di satu orang ini saja. Tapi KPK harus secara tuntas mengidentifikasi potensi orang-orang yang berpotensi menyalahgunakan posisi dia, kewenangan dia untuk melakukan pembelokan atas fakta-fakta yang terjadi di dalam proses penegakan hukum KPK untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, ini yang harus dilakukan oleh KPK. Jadi KPK harus membuka hotline evaluasi dari mekanisme deteksi dini internal, karena kan ini seperti lingkaran setan ya, karena memeras demi pemerasan demi pemerasan begitu. Artinya mekanisme deteksi dini internal ada kegagalan di situ dan harus dievaluasi. Secara jujur ada kegagalan, itu harus diakui. Karena tidak mungkin kalau misalnya deteksi ini berhasil, orang ini bisa beroperasi di satu posisi saja. Dan saya meyakini, Mas, saya yakin bahwa dia tidak hanya beroperasi di kasus Malang saja. Kenapa? Karena saya melihat bahwa tindakan seperti ini itu tidak hanya akan dilakukan di satu daerah saja. Dan kebetulan karena ada penggeledahan di Pemalang, maka dia diketahui terkait dengan Pemalang. Tapi saya yakin apabila didalami, dia juga akan diduga akan terlibat juga dengan dugaan pemerasan lainnya. Nah, inilah yang harus didalami oleh KPK secara tuntas, karena KPK harus menyadari bahwa sistem deteksi awalnya telah gagal, dan menurut saya penting juga untuk KPK semacam melakukan pembersihan ya terkait dengan proses ini melalui pembentukan tim dan lain-lain untuk menjaring masukan atau laporan publik ya terkait dengan pegawai-pegawainya yang juga melakukan proses intervensi terhadap penanganan kasus. Oke, Mas Lakso, apalagi mengingat informasi yang diberikan oleh staf admin ini sudah bisa menyandera pejabat sekelas bupati begitu ya, artinya sangat mungkin dibuka kemungkinan kalau tidak hanya berhenti sampai di sini. Terima kasih Mas Lakso, kita nantikan perkembangan selanjutnya jika memang ada evaluasi internal dari pihak KPK, karena saya mengutip sedikit ya, Abraham Samad pernah bilang kerusakan reputasi KPK seringkali lebih berbahaya daripada kerugian materi suatu perkara korupsi karena menyangkut kepercayaan publik. Terima kasih Mas Lakso sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.